Sekarang kita akan bahas nomor 6. Pada persegi panjang ABCD ya. Titik E dan G berturut-turut ya, titik E di sini E dan G berturut-turut terletak di sisi DC dan AB. Oke. Sehingga AE sejajar GC. Jadi AE ini ya sejajar dengan GC. Clear ya? Ini sejajar. Biasanya kita kasih tanda panah seperti ini kalau sejajar. Oke. Jika AE sama dengan 4, jadi panjang dari A ke E ini 4, dan sudut AGD dari AGD ini adalah 30 derajat. Garis DG dan AE berpotongan tegak lurus. Jadi ini tegak lurus ya. Tegak lurus artinya 90 derajat. Oke. Besar sudut AGC. Jadi yang ditanya adalah sudut AG terus ke C ya. Yang saya tandai orange ini. Oke. Nah, kita kalau berpotongan tegak lurus artinya apa? Di sini 90 derajat. Oke, 90 derajat. Kalau di sini 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Ini adalah dua sudut berhadapan. Nah, di sini juga 90 derajat. Sehingga yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sudut AGC, tinggal nambahkan 30 tambah 90. Ya, jadi AGC itu AGD tambah DGC. 30 tambah 90 adalah 120 derajat. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke, itu pembahasan untuk nomor 6. Nomor 7. Apakah sistem linear X tambah AY sama dengan B, A plus 1 tambah A plus 1 X tambah 2Y sama dengan 3 tidak memiliki solusi untuk X dan Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ini adalah pernyataan 1, ini adalah 2. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai. Ya, tidak memiliki solusi. Ya, tidak memiliki solusi. Artinya nanti kita mainnya di gradien. Ya, ingat rumus gradien AX tambah BY sama dengan C ya. Maka gradiennya adalah min B per A. Ya, tidak memiliki solusi ya. Itu kita tentukan dari situ nantinya. Ya, kita mulai dari gradien pertama dulu. Ya, gradien yang pertama ya, kita aplikasikan rumus ini pada garis pertama. Ya. Di sini A-nya adalah 1 dan B-nya adalah A. Maka gradien pertama adalah minus dari 1 per A. Oke, kita aplikasikan rumus ini pada garis kedua, kita dapatkan M2 ya. A-nya adalah A plus 1 ini, B-nya adalah 2, maka minus dari A plus 1 per 2. Nah, syarat tidak memiliki solusi kedua garis harus sejajar atau M1 sama dengan M2. Clear ya? Nah, maka kita persamakan M1 dan M2 ini ya. Maka M1-nya adalah minus 1 per A, M2-nya adalah minus dari A plus 1 per 2. Di sini di kiri ada minus, di kanan ada minus, maka minusnya bisa dihilangkan. Langsung kalikan silang, 2 kali 1 adalah 2, A kali A plus 1 adalah A kali A plus 1, ya kan? Kita kalikan ke dalam, A kali A adalah kuadrat, A kali 1 adalah A. Ya, kita rapikan mendapat persamaan kuadrat ini. Kita faktorkan menjadi A plus 2 A min 1 dan kita dapatkan A sama dengan min 2 ya, atau A sama dengan 1. Kita coba A min 2. A min 2 kita masukkan ke persamaan pertama. Ya, A-nya adalah min 2. Jadi ini menjadi X min 2Y sama dengan B. Untuk persamaan kedua, A ya min 2 tambah 1 adalah min 1. Jadi ini akan menjadi min X tambah 2Y sama dengan 3. Dua garis ini tidak mungkin kita jadikan garis sejajar. Ya, kita coba untuk A sama dengan min 1. Untuk A sama dengan min 1, di sini A sama dengan 1, maaf. Ya, di sini A plus Y sama dengan B tentu saja. Ya, untuk garis pertama. Dan garis keduanya 1 tambah 1 kan 2.
ya. Berarti 2x plus 2y sama dengan 3. Kalau kita bagi keduanya dengan angka 2, maka dapatkan x plus y sama dengan 2/3. Ini kan sama, ya. Tinggal ganti b-nya menjadi 2/3, sudah dua garis tersebut sejajar, garis yang sama, ya kan? Garis yang sama. Nah, sekarang kita analisa. Analisa yang pertama, a kuadrat tambah a min 2 sama dengan 0, ya. Kita dapatkan kalau a-nya kita substitusi min 1, maka 1 maaf, kalau kita substitusi a-nya 1, maka 1 tambah 1 min 2 sama dengan 0, dan ini benar, ya kan? Dan untuk yang kedua, ya, a min b sama dengan 3. 1 min b sama dengan 1 min b mutlak, ya, sama dengan 3. Artinya 1 min b sama dengan 3 atau 1 min b sama dengan min 3. Untuk 1 min b sama dengan 3 kita dapatkan b-nya min 2. Untuk 1 min b, ya, sama dengan 1 min b min 3, b-nya kita dapatkan 4. Kita kembali pada option, ya. Dari yang kita kerjakan tadi, ya, kita dapatkan pernyataan satu saja tidak cukup karena kita nggak tahu b-nya berapa, dan b, ya, b itu sebenarnya tidak boleh 2/3 karena di sini tidak memiliki solusi. Kalau 2/3 artinya kedua garis berimpit. Kalau berimpit berarti semua adalah solusi. Nah, ini tidak memiliki solusi, ya, maka dibutuhkan pernyataan kedua, ya. B-nya tadi didapatkan 2 dan 4, ya kan? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini butuh dua-duanya. Jadi yang benar yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup, ya, karena kita tidak ingin semua justru malah menjadi solusi. Kalau B-nya 2/3 dan kita dapatkan B dan 2 dan 4 itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan itu bahwa dua garis itu sejajar, ya. Artinya kalau sejajar tidak akan tidak berpotongan artinya ya nggak punya solusi, dan gitu. Yang disebut solusi di sini adalah titik potong atau tipot, kita bisa nyebutnya. Oke, itu adalah pembahasan untuk nomor 7. Nomor 8. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx adalah 1 min x kuadrat, gx adalah 3 min 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, nah, kalau titik potong, ya, artinya fx sama dengan gx, ya kan? Fx-nya adalah 1 min x kuadrat, gx-nya adalah 3 min 3x. Kita rapikan, ya, ini akan menjadi x kuadrat min 3x plus 2, ya. Kita geser ke kanan semua gitu, ya. Oke, 1 kan jadi min 1, 3 min 1, 2 kan gitu, ya. Nah, kalau kita faktorkan akan mendapat x sama dengan x min 2 kali x min 1 sama dengan 0. Maka x dapat 2 dan x sama dengan 1. Ya, ini terkecil, ya, titik potong terkecil itu, ya. Ingat, ya, absis ordinat, yang x itu absis, yang y itu ordinat, ini membentuk sebuah koordinat, ya. Jelas absis terkecilnya adalah 1 dan jawabannya adalah yang C. Nomor 9, diketahui matriks A dan B. Jika A dikali B adalah matriks berikut ini dengan A tidak sama dengan lebih besar dari 0, manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, kita kembangkan mulai dari sini. A dikali B, ya. A dikali B adalah 2A plus 4 min 4, 3 plus B min 2. A-nya kita substitusikan ini. Kita substitusikan sini dan B-nya kita substitusikan ini. Ya. Kemudian kita kalikan, ya, kita kasih garis bantu seperti ini seperti biasa, ya. A kali A adalah kuadrat ditambah 2 kali 2 adalah 4. Untuk baris 1 kolom 1, baris 1 dikalikan kolom 1, kan, ya. Untuk baris 1 kolom 2, baris 1 kalikan kolom 2. A dikalikan min 2, min 2A. 2 kali 0 adalah 0. Kalau dijumlah ya min 2A. Ya. Baris 2 kolom 1. Baris 2 dikalikan dengan kolom 1. B kali A adalah AB, 1 kali 2 adalah 2 ditambahkan. Ya, kemudian baris 2 kolom 2, baris 2 dikalikan dengan kolom 2, B kali min 2 adalah min 2B, ya. A kali 0 ya, ditambah 0 ya tetap min 2B. Ya, kemudian yang kanan tetap. Ya, nah, kita sudah dapatkan nilai A dan B ini. Ya, kita mainkan sini. Min 2A sama dengan min 4, ya. Min 2A sama dengan min 4, A-nya dapat 2. Kalau kita mainkan ini, ya kan? Maka min 2B sama dengan min 2, maka B-nya sama dengan 1. A dan B kita dapatkan,
ya. Yang ditanya P itu A plus B, ya. Maka P ada A plus B adalah 2 plus 1 yaitu 3. Jadi P-nya itu 3, Q-nya adalah 8, kan gitu ya. 8, jelas Q itu lebih besar dari P, 3 lebih besar daripada 8. Dan jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Tabel berikut menyajikan informasi tentang durasi seseorang bisa menahan napas untuk uji kondisi kesehatan paru-paru 200 pasien COVID-19. Ini ada durasi, ada frekuensi. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kualitas P dan Q yang berikut yang benar? Banyak pasien yang bisa menahan napas adalah lebih dari, nah ini lebih dari 65 detik, ya, Q-nya adalah 51. Yang jadi kabar buruknya di sini rentangnya adalah 60 sampai 75. Nah, di rentang 60 sampai 75 ini ada 36. Nah, untuk dapatkan 65 ke atas ya kita pakai interpolasi. Ya, kita gunakan interpolasi untuk menentukan jumlah pasien antara kalau intervalnya 65 sampai 75. Lah ini kan 60 sampai 75. Ya. Ingat interpolasi itu perbandingan seperti ini ya, X1, X2 min X1, Y min Y1, Y2 min Y1 seperti itu ya. Nah, kita gunakan sebenarnya perbandingan saja. Berikut perbandingannya ya. X kalau kita menggunakan ini interval ini panjang intervalnya kan 10. Ya, kalau di sini panjang intervalnya dari 60 sampai 75 ini 15. Kita bandingkan saja ya. Kalau X dibanding 10 ya, ini kalau 36 ini dibanding 15 kan gitu ya. Di sini X-nya ya kita cari. Kalau X kita banding 10, 36 banding 15, kita dapatkan X-nya adalah 24. Kalau X-nya 24, maka P ini ya yang jelas inisial kondisinya kalau di sini ada 27 sudah. Ya kan? Nah, ininya berapa? 24. Enggak semuanya 36 kan? Mulainya kan 65. Ya. Jadi kita dapatkan P adalah 27 yang memang jelas-jelas lebih dari 65 ini 27 plus yang dari perhitungan interpolasi ini ya, dan nilainya dapat 51 yang sama dengan Q, artinya kuantitas P sama dengan Q ya, jawabannya yang C seperti itu.